wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Suryo Prayogo, di unit kerjanya di SD 1 Pugung Raharjo. Untuk mata pelajarannya yang diajarkan adalah guru olahraga, dan hari ini saya kerjasama dengan Ibu Siti untuk membuat materi jalan dan lari. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Nah, untuk kali ini kita melakukan pembelajaran yaitu tahapan gerak dasar jalan, kemudian lari. Untuk mengajar ke anak, yang pertama adalah mengenali bagaimana cara berjalan dasarnya, yaitu pada saat posisi pandangan lurus ke depan, kemudian sikap badan tegak, kemudian ayunan dan tangan dan kaki itu harus seirama. Jadi tidak boleh misalkan yang kaki kanan maju terus tangan kanan maju, tapi maksudnya adalah harus seiring dengan koordinasi tubuh. Pada saat kaki kanan maju, yang jelas tangan kiri itu mengimbangi keseimbangan, jadi tidak seperti robot. Nanti kita akan memperagakan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah kita memperagakan bagaimana cara berjalan yang benar, ya. Baik, boleh dicontohkan Ibu Siti. Silakan menghadap ke kanan. Silakan lurus ke depan. Kemudian silakan langsung Anda berjalan. Silakan. Ya, fleksibel aja, boleh berhenti. Ya, menghadap ke sebaliknya. Ya, bagus Bu Siti, silakan kembali. Nah, cukup. Nah, seperti itu untuk berjalan, posisi pandangan lurus ke depan, kemudian tubuh tegak ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah materinya lari. Lari sama gerakannya, tapi gerakannya lebih dipercepat. Kemudian ada gerakan sedikit melayang. Kemudian untuk lari ini lari santai aja, ya. Silakan Bu Siti menghadap ke ini, contohkan bagaimana tahapan lari yang benar. Yuk. Balik. Oke, cukup seperti itu. Mungkin Ibu Siti ingin ada yang dipertanyakan untuk bagaimana tahapan untuk ke anak. Apakah ada kejanggalan nanti pada saat menunjukkan bagaimana pergerakan ke anak? Tidak, Pak. Terima kasih. Oh, tidak. Oke, cukup seperti itu aja untuk gerakan jalan kemudian lari. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Kedua materinya yaitu meroda atau berguling ke depan, yaitu ada di situ permintaan penilaiannya adalah fase permulaan, yaitu persiapan pertama, kemudian fase 1 tangan sudah berada di matras bersiap-siap untuk berguling. Kemudian fase kedua adalah fase di mana gerakan berguling ke depannya atau merodanya. Fase ketiga adalah fase akhir, di mana posisi sempurna pada saat sudah melakukan meroda kemudian berdiri. Nanti akan diperagakan oleh Ibu Siti Aus. Awal di mana anak peserta didik sudah siap melakukan dengan sudah berada di matras. Kemudian fase permulaan, silakan melakukan jongkok. Ya, jongkok seperti ini, tangan di atas paha dulu. Ini fase permulaan, ya. Pandangan lurus ke matras. Kemudian fase berikutnya fase 1, tangan di matras, di depan lagi. Nah, kepala nunduk sampai dagunya menempel ke dada. Ini fase ke-1. Nah, siap ya Bu ya. Ini fase yang kedua, yaitu bergulung. Silakan Bu, diperagakan. Iya. Cukup, tahan. Nah, kembali lagi jongkok. Nah, itu tadi ada gerakan yang sedikit kurang kuat di bagian tangan, makanya dia arahnya ke bagian kanan. Ini adalah fase ketiga atau fase setelah melakukan meroda.
Kalau sudah siap, anak tidak mengalami pusing atau tidak mengalami cedera, ini fase ketiga. Kemudian fase berdiri, berarti anak sudah fase akhir. Itu ya. Terima kasih.